Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur yang kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan sehat, kenikmatan bisa bernafas, kenikmatan bisa melihat. Dan kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena dengan kita beragama Islam, itu adalah kenikmatan yang terbesar. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berharap dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anakku semua yang telah menonton video ini di channel SMPI Terpus TV. Alhamdulillah, pada kegiatan belajar online pada hari ini kita akan awali kegiatan dengan tadarus Al-Quran. Sebelum kita memulai kegiatan tadarus Al-Quran, Bapak ingin menginfokan kembali mengenai target tahfizul Quran di SMP Islam Teratai Putih Global. Mungkin di antara kalian ada yang lupa, atau ada yang lalai, atau ada yang malas. Jangan sampai kalian menggunakan waktu dengan perkara yang sia-sia. Ini Bapak akan sampaikan target-target tahfizul Quran tahun ajaran 2021-2022. Dan kalian harus terus semangat menghafal Al-Quran. Kenapa harus semangat? Karena banyak sekali keutamaan menjadi ahli Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Dengan kalian belajar Al-Quran, maka kalian itu masuk orang-orang yang paling baik. Kenapa kita harus rajin membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai syafaat. Jadi, selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih tinggal di dunia, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda juga, "Umur ummati ma baina sittina wa sab'in." Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Mungkin di antara kalian ada yang berusia 12 tahun, 13, 14 tahun, yang mana kalian hitung sendiri. Umumnya manusia itu antara 60-70 tahun. Wallahu alam usia kita berapa. Maka Bapak berpesan kepada kalian semua, gunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Karena pada saat-saat inilah kalian itu masa-masa emas, yang mana kalian menghafal Al-Quran begitu cepat, yang mana menghafal pelajaran-pelajaran begitu.
Sampai ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil seperti belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua atau di waktu tua seperti mengukir di atas. Maksudnya apa peribahasa ini? Ketika kita belajar di waktu kecil, itu kita mudah ingat. Kayak kita mengukir di atas batu, itu lama hilangnya, bahkan tidak hilang-hilang seperti diukir di batu, tidak hilang-hilang. Jadi belajar di waktu kecil itu sangat sangat bermanfaat sekali, yang mana kalian itu masa-masanya. Dan maksudnya belajar di waktu besar atau sudah tua belajar itu seperti mengukir di atas air. Maksudnya apa? Pahamnya tuh lama, hafalnya tuh lama. Maka dari itu, Bapak berpesan kepada kalian semua, yuk semangat menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran akan dibawa dari kamu di dunia sampai di akhirat. Selalu menemani. Dan di sini Bapak ingin menyampaikan target-target tahfizul Quran. Ya. Yang pertama yaitu di kelas 7. Target tahfizul Quran di kelas 7 yaitu dari mulai PTS, PT1 yaitu surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Bukan surat An-Nas dan surat Al-Qari'ah ya. Surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Dan PAS yaitu surat Al-Adiyat sampai surat Al-Balad. Dan PTS surat Al-Fajr sampai surat Al-Mutaffifin. Dan PAT surat Al-Infitor sampai surat An-Naba. Dan untuk kelas 7 ada anak-anak yang waktu di SD-nya sudah hafal juz 30, maka di kelas 7 masuk kelas khusus tahfiz, yaitu menghafal juz 29. Jadi di kelas 7 ini ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok menghafal juz 30. Yang kelompok kedua yaitu menghafal juz 29. Jadi untuk anak-anakku semua yang kelas 7 yang pernah menghafal juz 30 dan sudah selesai, sudah mendapatkan sertifikat atau surat keterangan dari sekolah, maka dilaporkan ke wali kelas untuk masuk ke level selanjutnya yaitu kelas khusus tahfiz menghafal juz 29. Pak, saya waktu SD sudah pernah hafal juz 30 tapi belum selesai, baru sampai surat Abasa atau Al-Mutaffifin. Maka kalian kejar setoran paling banyak, nggak apa-apa, setoran paling banyak. Jadi kalau kita lihat di target PTS ya, dari surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah, mungkin kalau kalian yang sudah pernah menghafal ini cepat menghafal, paling seminggu juga selesai. Jadi boleh Pak, saya masih PTS 1 saya tapi targetnya sudah sampai PAT. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik, lebih bagus. Paling banyak lebih bagus. Ya, jadi saya punya target PTS ini semester 1 saya mau selesaikan juz 30. Nanti semester 2 saya menghafal juz 29. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi hafal terus banyak-banyak. Setoran terus banyak-banyak. Jadi target globalnya yaitu kalian menghafal juz 30. Target globalnya sesuai dengan PTS 1 surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Tetapi kalau kalian mampu bisa dari surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah mungkin seminggu udah selesai. Nggak apa-apa. Terus hafal terus, tambah terus. Ya, seperti itu. Karena di kelas 7 ini ada kelas-kelas khusus, yaitu namanya kelas khusus tahfiz yang menghafal juz 29. Alhamdulillah untuk kelas 7 ada sekitar 26 siswa dan siswa
siswi yang menghafal juz 29. Dan untuk kalian yang belum, segera selesaikan juz 30, nanti masuk ke level selanjutnya. Ya, tetap semangat adik-adikku semua, anak-anak siswa-siswi kelas 7. Sekarang target kelas 8. Target kelas 8 yaitu menghafal juz 29. Yang mana di PTS 1 surat Al-Mursalat sampai surat Al-Qiyamah. Ya, ingat lagi, ini bukan surat Al-Mursalat dan surat Al-Qiyamah ya, tetapi surat Al-Mursalat sampai surat Al-Qiyamah. Kemudian PAS semester 1 surat Mudatsir sampai surat Al-Jin. PTS 2 surat Nuh sampai surat Al-Haqqah. PAT surat Al-Qalam sampai surat Al-Mulk. Ya. Jadi ini target-target untuk kelas 8. Pak, saya PTS surat Al-Mursalat sampai Al-Qiyamah itu seminggu selesai. Saya bisa nggak Pak langsung ke Mudatsir? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah banyak ya yang sudah hafal 5 juz, 3 juz lebih, itu banyak. Dan ada juga yang tidak hafal. Jadi apa? Jadi itu sangat-sangat rugi. Yang mana kalian harus punya target, harus punya cita-cita yang besar. Dan cita-cita yang paling mulia adalah cita-cita ingin menjadi hafiz Al-Quran, cita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua kalian. Yang mana apabila kalian menjadi hafiz Al-Quran, maka kedua orang tua kalian akan diberikan mahkota, diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru orang tuanya. Lalu bagaimana orang yang hafiz Al-Quran itu sendiri? Tentu lebih banyak lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap semangat. Kemudian di kelas 9. Kelas 9 ini surat-surat pilihan. Surat-surat pilihan yang mana surat-surat ini sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Target besarnya adalah kalian hafal 30 juz. Ya. Target besarnya kalian menghafal juz 30 juz, bukan juz 30, juz 30. Ya. Kalian hafal 30 juz. Gampang nggak Pak? Gampang, mudah sekali. Untuk kakak-kakak kelas 9, PTS 1 kalian menghafal surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 53. PAS semester 1 surat Al-Kahfi ayat 54 sampai ayat 110. Dan di PTS kedua kalian menghafal surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Dan PAT kalian menghafal surat Yasin. Pak, insya Allah saya bisa Pak. PTS 1 surat Al-Kahfi selesai semua. Boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Pak, saya semester 2-nya nanti saya mau selesaikan semua. Bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Jadi, seandainya di semester 1 kalian sudah sampai surat Yasin, boleh nggak Pak? Boleh. Ada nggak Pak? Ada. Ada yang mana anak PTS 1 itu surat Al-Kahfi sudah selesai ada. Ya. Jadi apa? Tergantung kalian semangat atau menghafal Al-Quran itu mudah. Menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mudah. Kadang yang bikin sulit itu apa? Malas. Kita malas menghafal, kita suka menunda-nunda. Pak, saya belum bisa baca Al-Quran, Pak. Dengarkan murotal. Ya, untuk anak-anakku yang kelas 7, mungkin ada yang masih tilawati, yang belum bisa, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, terus semangat. Dengarkan murotal, insya Allah bisa. Kalau ada kemauan, 1000 cara ada. Ya. Tapi kalau tidak ada kemauan, 1000 alasan pun ada. Maka Bapak berpesan pada pagi hari ini, kalian semangat menghafal Al-Quran.
yang mana Al-Quran ini akan menemani kalian di dunia dan sampai di akhir. Ya, semoga cita-cita kita semua tercapai dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelancaran hafalan. Dan ingat, hafalan yang sudah disetorkan jangan sampai hilang. Ya. Hafalan yang sudah disetorkan jangan sampai hilang. Karena nanti ada tesnya. Ya. Nanti ada tesnya. Ada tesnya, ada ujiannya. Jangan sampai nanti kalian tambah yang sudah hafal dilupakan. Nah, itu tidak bagus. Jadi kalian di murojaah, tanamkan dalam diri kalian cinta kepada Al-Quran. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan membaca surat An-Naba. Surat An-Naba. Silakan kalian dibuka. Ya. Silakan kalian dibuka surat An-Naba. Ya. Ambil Al-Qurannya, di rumah kalian ambil Al-Qurannya, kita murojaah surat An-Naba. Ya, untuk kakak kelas 8, kakak kelas 9, ya, disiapkan hafalannya. Pak, saya udah hafal, saya nggak perlu megang Al-Quran, tidak apa-apa. Ya, untuk adik-adikku kelas 7, adik-adik bapak semua, anakku semua, yang kelas 7, silakan dibuka Al-Qurannya. Kita akan mengawali kegiatan pagi hari ini dengan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan
ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengawali kegiatan tadarus Al-Quran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Mari kita ikrar dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman
warzuqni fahman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mengikuti pembelajaran online. Sampai jumpa di kegiatan tadarus yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.